Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namaste. Bertemu lagi dengan saya, Anak Agung Aditya Anyana, dalam Cakapan TV. Kali ini, saya masih membahas tentang sloka-sloka yang ada di dalam kitab Sara Samuscaya, membahas tentang penitisan tujuan hidup manusia. Seperti apa isi sloka tersebut? Video ini kembali lagi saya dedikasikan, saya persembahkan untuk seluruh umat sedharma di seluruh Nusantara, terutama umat yang belum tersentuh oleh ajaran Dharma. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Sahabat Dharma dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas sloka yang kedua dalam bagian penitisan dan tujuan hidup kitab Sara Samuscaya. Sloka kedua ini mengucapkan Begawan Waisampayana kepada Prabu Janamejaya. Apa saja isi wejangan Begawan Waisampayana? Mari kita dengarkan. Ries aku hing sarwa buta, iking janme uang juga wenang gumewayakan ikang. Suba karma unang panantesakna ring suba karma juga ikang suba karma palaning dadi wong. Demikian sabda dari Begawan Waisampayana. Dalam pengertian bahasa Indonesia sebagai berikut, arti sloka 2 ini adalah: di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Menjadi manusia itu adalah menjadi manusia yang luar biasa, berbeda dengan konsep penciptaan manusia yang lainnya. Konsep penciptaan manusia dan seluruh makhluk hidup alam semesta adalah konsep yang sangat sakral adanya. Maka dari itu, setiap bagian alam semesta, dari yang namanya tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian manusia, mempunyai jiwa atau atman. Dalam tumbuh-tumbuhan disebut sebagai stawara. Dalam binatang, atman tersebut disebut sebagai janggaman. Dalam tubuh manusia disebut sebagai atman. Atman adalah percikan kecil dari Tuhan. Terjadinya proses penciptaan manusia ini menurut ajaran Purana adalah diawali oleh pertemuan antara Purusa dan Prakrti. Kemudian muncullah Cita, yaitu alam pikiran. Dari Cita diselimuti oleh Triguna, yaitu Sattwam, Rajas, dan Tamas. Dari Triguna, maka lahirlah Tri Antahkarana, yaitu budi atau naluri, manah atau akal, ahamkara yang disebut adalah ego. Dari Tri Antahkarana muncullah yang namanya Panca Budindriya dan Panca Karmandriya. Maka terjadilah Dasendriya. Dari Dasendriya terlahirlah Panca Tanmatra. Dan dari Panca Tanmatra terbentuklah unsur Panca Mahabhuta. Akasa, Teja, Bayu, Apah, dan Pertiwi. Unsur-unsur tersebut melingkupi seluruh ruang hampa yang ada di alam semesta. Panca Mahabhuta mengeluarkan unsur yang bernama Paramanu. Unsur tersebut melingkupi seluruh alam semesta dan seluruh planet karena lebih halus daripada atom. Dari munculnya Paramanu
lahirlah yang namanya satrasa. Manusia untuk menjadikan hidupnya lebih hidup harus mengerti dan mengetahui esensi dari satrasa. Apa saja bagian dari satrasa itu? Tentunya seluruh sahabat Dharma pernah merasakan, diawali dari manis, kemudian pahit, kemudian hambar, kemudian asam, kemudian pedas, kemudian asin. Satrasa inilah menyublim, menjadikan manusia lebih hidup dalam menjalankan kehidupannya. Dari percampuran unsur-unsur cita, budi, ahamkara, dasa indriya, panca tanmatra, dan panca mahabhuta, terlahirlah kedua unsur yang disebut sebagai swanita dan sukla, yang dalam bahasa kedokterannya adalah sperma dan sel telur. Maka seluruh dari pertemuan tersebut menyebabkan terjadinya makhluk hidup. Seperti itu sakralnya proses penciptaan manusia dalam ajaran agama Hindu. Maka sebagai manusia hendaknya kita menghargai diri kita sendiri. Sebelum ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, hargai diri Anda. Dalam arti menghargai diri, tidak menyombongkan diri, tidak. Menghargai diri yaitu mengerti kapasitas di mana Anda meletakkan diri Anda. Mengerti apa yang harus Anda lakukan dan mengerti keputusan yang harus Anda ambil. Maka berbahagialah menjadi manusia, karena pada saat Anda menjadi manusia, Anda sudah dekat dengan jalan pelepasan yang sempurna. Sekian ulasan sloka dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tidak lupa saya mengaturkan bakti kepada guru suci di alam semesta, kepada buku suci, dan kepada para ahli spiritual, karena dengan kekurangan saya ini, saya memberanikan diri untuk berbagi tentang sloka-sloka yang ada di dalam kitab suci. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.